Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Maka dari itu, pemerintah menyediakan program yang bernama imunisasi pada anak secara gratis. Imunisasi anak adalah pemberian vaksin kepada anak untuk mencegah penularan penyakit tertentu yang berbentuk zat yang berfungsi membantu membentuk kekebalan tubuh atau imunitas terhadap infeksi sejumlah penyakit tertentu. Sekarang saya sedang berada di Posyandu Permata Hati 2 di daerah Ratu Jaya, Depok. Pemirsa, pelaksanaan imunisasi sebagai program pelayanan kesehatan primer saat ini menjadi fokus pilar transformasi Kementerian Kesehatan. Kini sekitar 94,9% anak-anak Indonesia telah diimunisasi. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengatakan saat ini pemerintah terus menggenjot cakupan imunisasi di seluruh pelosok Indonesia. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Kader Posyandu Permata Hati 2. Nama saya Ibu Ina Tera, tapi saya biasa dipanggil Ibu Ina. Saya di sini kebetulan sekretaris Posyandu Permata Hati 2. Di sini kami ada beberapa pertanyaan ya Ibu mengenai imunisasi. Mungkin Ibu bisa bantu menjawab apa yang kami tanyakan. Boleh. Sebenarnya seberapa penting sih Ibu imunisasi ini terhadap anak Ibu, terutama yang berusia 12 sampai 23 bulan? Kalau menurut saya sih sebenarnya penting ya, penting banget karena selain untuk mencegah penyakit yang akan datang, kekebalan tubuh anak itu setelah diimunisasi memang berbeda dengan yang tidak diimunisasi. Nah, kira-kira berapa persen anak yang telah di lingkungan ini yang telah diimunisasi di lingkungan Posyandu ini lagi? Hampir 100% sih diimunisasi ya. Kalau kita melihat merujuk dari KMS-nya, Kartu Indonesia Sehat kami, itu hampir 100% diimunisasi. Apa sih Ibu yang ditimbulkan jika bayi itu tidak diimunisasi? Ya kebalikan tadi ya, kekebalan tubuh mereka pasti lebih lemah dibandingkan orang yang imunisasi. Jadi pastinya harusnya vitamin A itu kan penting untuk mata balita-balita kami di kemudian hari kan. Kalau tanpa itu mungkin penglihatan mereka bisa berkurang atau segala macam lah gitu ya. Oh, bisa menyebabkan rabu juga? Bisa, karena kan itu semua kita pupuk dari kecil lah ibaratnya ya. Iya. Dari balita maupun balita semua harus lengkap seharusnya memang. Sesuai program pemerintah lah, imunisasi itu kan harus. Jadi pada intinya anak-anak yang berada di daerah sini ataupun anak-anak Indonesia lainnya sudah terjamin ya Bu ya untuk Ya, imunisasi. insya Allah begitu. Karena semua demi kesehatan anak-anak di kemudian hari juga sih. Iya betul. Karena yang penting bibitnya dulu Betul, ya. betul. Jadi dari kecil udah kita ibaratnya udah kita tameng dulu nih segala macam penyakit akan datang udah siap dia, insya Allah. Oke gitu. Baik pemirsa, itulah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ina selaku kader Posyandu Permata Hati 2. Sebagaimana disampaikan oleh beliau bahwa pemberian imunisasi kepada anak-anak sangatlah penting, maka jangan lewatkan. Betul Ibu? Betul. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Oke, selamat sore Ibu. Iya Ibu. Sebelumnya Ibu perkenalkan Ibu, nama saya Nazar Yuliana dari Tuyu Network. Menurut Ibu, seberapa penting imunisasi bagi anak? Imunisasi penting ya. Kenapa penting? Karena itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya KLB. KLB itu adalah kejadian luar biasa terkait kesehatan anak. Kalau anak udah diimunisasi, anak itu akan bisa terlindung dari penyakit-penyakit yang pernah mewabah dari sebelum-sebelumnya, dari zaman-zaman sebelumnya ya, yang udah diketahui bahwasanya itu susah untuk ditangani. Nah, Ibu bisa ceritakan dari usia berapa anak Ibu nih mulai diimunisasi? Anak saya dari lahir itu dia sudah dapat hepatitis B0. Jadi ketika lahir di rumah sakit itu langsung dikasih imunisasi hepatitis B0 itu usia 1 hari, 0 hari bahkan. 0 hari ya Bu. Ibu, selama Ibu menghantarkan anak Ibu untuk diimunisasi, nah di puskesmas, nah terkait program imunisasinya, bagaimana sih Ibu pelayanan mereka? Di puskesmas sekarang udah baik ya, mungkin udah belajar dari pengalaman yang udah. Jadi semua petugas yang dari situ welcome dan mereka cenderung lebih ramah dibanding dengan penyampaian dari netizen yang mengatakan bahwasanya petugas-petugas di puskesmas itu rada-rada jutek karena memang puskesmas identik dengan gratisnya ya dan pelayanan murah. Jadi mereka diidentikan dengan oh ini gratis nih, murah, jadi mereka jutek, mereka nggak ramah. Tapi
Overall sih di puskesmas kita semuanya berjalan dengan baik, pelayanannya juga oke, tepat waktu, sesuai dengan SOP yang mereka punya. Dan yang paling penting mereka memang mengikuti aturan yang ada, bahwasanya imunisasi di puskesmas itu gratis. Jadi kita nggak bayar sama sekali kalau imunisasi di puskesmas. Nah, ketika imunisasi pun petugas tenaga kesehatan yang ada di ruang imunisasi itu memberikan informasi yang jelas. Sebelum diimunisasi anak kita dicek dulu tumbuh kembangnya, ditimbang, diukur tingginya, kemudian disampaikan pada usia sekian kira-kira imunisasi apa yang akan didapat oleh anak. Nah, ketika sudah tahu imunisasi apa yang akan didapat, nanti akan dijelaskan pemberiannya seperti apa, terus efek sampingnya seperti apa, nanti di rumah akan seperti apa. Kalaupun nanti ada resiko kemungkinan nanti efek samping dari imunisasi ini adalah demam panas misalnya, si petugasnya juga akan menyediakan, ini ibu ketika nanti di rumah anaknya rewel, panasnya sekian, nanti anak ibu akan dapat ini obat, nanti dikasih. Nah, artinya kan komunikasi mereka udah bagus, so far so good lah ya. Apa yang disampaikan itu memang informasi yang dibutuhkan oleh orang tua. Nah, ketika pemberian pun anak kita nggak dijadikan objek, cenderung menjadi subjek. Kenapa? Karena memang anak kita walaupun baik, mereka ajak ngomong, Dek, cantik, ini kita suntik ya, ini suntiknya sebelah sini ya, ini akan sakit, tapi sakitnya nggak lama. Jadi kalau yang dulu-dulu itu kan ya suntik-suntik aja, masa bodoh ini anak tuh, anak kecil juga nggak akan tahu kok. Tidak ramah ya Bu ya. Intinya anak kita nggak dijadikan objek, dilibatkan, walaupun mereka tahu anak sekecil ini juga nggak akan paham, tapi tetap diajak komunikasi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Semoga para ibu yang ada di sana tercerahkan ya Bu ya hatinya agar membawa anak-anaknya diimunisasi. Baik pemirsa, itulah penyampaian dari narasumber kita yang kedua. Sekian dari saya, Tuyu Network, Naza Yuliana pamit undur diri. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi bersama saya Naza Yuliana di Tuyu Network bersama dengan Ibu Mariani untuk membahas seputar imunisasi yang telah kita bahas sebelumnya. Mengapa Ibu memilih untuk mengikuti program imunisasi di puskesmas daripada ke pusat kesehatan lain seperti rumah sakit, Ibu? Karena efisien ya, dekat jaraknya juga dari rumah, ditambah ditangani oleh tenaga yang kompeten. Kita penasaran Ibu, siapa yang awalnya memberikan informasi terkait pentingnya imunisasi pada anak? Tenaga medis di rumah sakit sih sebelum pulang kan di edukasi sama di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitarnya cukup mendukung ya Bu ya? Mendukung. Oke. Nah Ibu, kapan terakhir kali anak Ibu diimunisasi? Waktu usia 1 tahun, imunisasi PCV 3. Nah, apakah Ibu merasa terbantu dengan adanya program imunisasi yang disediakan puskesmas? Ya, sangat terbantu. Sangat terbantu. Ya. Baik pemirsa, itulah pemaparan dari narasumber kita yang sedang berada di samping saya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, Tuyu Network, Accurate Web to You.